Mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Kalau kalian baik-baik saja, Bapak doakan mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan selamanya. Di mana di masa pandemi ini Bapak selalu ingatkan untuk kalian jangan lupa 3M-nya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan yang akan dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, untuk menumbuhkan karakter nasionalisme, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Untuk itu silakan kalian ikut menyanyi. Bapak akan putar sebuah video lagu Indonesia Raya. Oke anak-anak, itu tadi lagu Indonesia Raya kita sudah nyanyikan. Nah sekarang untuk kehadiran ya, silakan kalian mengisi kehadiran pada Google Classroom. Nah di dalam Google Classroom di sini kalian masuk ke tugas kelas. Nah di tugas kelas di sini ada beberapa tugas yang sudah Bapak share. Yang pertama yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Nah, ntar kalian mengisinya setelah selesai pembelajaran. Yang kedua ada kuis 1. Terus yang ketiga ada perangkat pembelajaran. Nah, di sini kalian bisa mendownload ataupun melihat bahan ajar dan video, termasuk LKPD ya. Di sini ada di perangkat pembelajaran. Nah, terus yang paling bawah adalah daftar hadir siswa. Nah, silakan sekarang kalian mengisi daftar hadir siswa. Caranya tinggal klik daftar hadir siswa. Nah, silakan kalian isi. Di sini ada NIS, ada nama, ada kelas, ada ke siapa. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengisi daftar hadir. Silakan kalian isi dulu. Kalian sudah mengisi daftar hadir. Nah, bagi yang belum silakan ya segera mengisi daftar hadirnya. Nah, Bapak selalu ingatkan ya pada kalian bahwa kalian rajin-rajinlah belajar. Karena mungkin materi hari ini itu ada hubungannya dengan materi berikutnya dan berkaitan dengan materi sebelumnya. Nah, untuk pemrograman dasar, Bapak harapkan kalian di sini harus lebih ahli, lebih bisa supaya kalian menjadi seorang programmer yang handal. Amin. Nah, untuk kegiatan inti hari ini, nah kita langsung masuk ya kepada materi. Nah, di sini Bapak akan mempresentasikan sebuah slide. Nah, oke, untuk kompetensi dasar, yang pertama 3.5 yaitu menerapkan operasi aritmetika dan logika. Terus yang kedua membuat kode program dengan operasi aritmetika dan logika. Nah, untuk IPK-nya di sini 1 menganalisis operasi aritmetika dan logika.
Kedua, menerapkan operasi aritmetika dan logika. Yang ketiga, membuat kode program dengan operasi aritmetika dan logika. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan kode program dengan operasi aritmetika dan logika. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, melalui diskusi dan mencari informasi, kalian dapat menganalisis operasi aritmetika dan logika secara mandiri. Terus yang kedua, melalui diskusi dan mencari informasi, kalian dapat menerapkan operasi aritmetika dan logika secara mandiri dan kreatif. Tiga, melalui melihat tayangan dan praktik, kalian dapat membuat kode program dengan operasi aritmetika dan logika secara kreatif dan mandiri. Setelah yang terakhir, melalui melihat tayangan dan praktik, kalian dapat mendemonstrasikan kode program dengan operasi aritmetik dan logika dengan komunikatif dan bersahabat. Nah, mungkin itu untuk KD, IPK, dan tujuan untuk pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama, Bapak akan menyuruh kalian untuk mengamati. Di sini ada sebuah benda, ya. Nah, di sini ada sebuah benda. Tolong kalian amati benda yang ada di layar kalian. Nah, kalian tahu kan namanya? Apa itu? Oke. Nah, setelah mengamati, tolong buatlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa nama dan fungsi benda tersebut? Nah, yang kedua, bagaimana langkah pemakaian supaya benda tersebut berfungsi? Nah, yang ketiga, apa hubungan antara poin A, itu ada angka ya, dan dengan poin B, itu simbol-simbol ya. Nah, yang mungkin kalian sudah familiar. Terus yang poin 4, manakah yang disebut dengan operan dan operator? Apakah poin A atau poin B? Nah, seperti itu untuk pertanyaannya. Silakan, mungkin kalian amati dulu, lalu saya kasih waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, untuk itu silakan untuk pertanyaan yang nomor 1, apa nama dan fungsi benda tersebut? Silakan kalian jawab. Siapa yang mau menjawab? Saya. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan. Saya, Pak. Nama dan fungsi benda tersebut. Kalkulator. Fungsinya untuk Oke, wah banyak sekali yang jawab ya. Yaitu namanya Oke, kalkulator. Fungsinya untuk apa? hitung. Alat untuk menghitung. Oke, betul. Oke, sekarang poin 2. Siapa yang menjawab? Bagaimana langkah pemakaian supaya benda tersebut berfungsi? Oke. Jadi, silakan. Terus? Angka yang dihitung jumlah maka data ini dengan berapa, lalu tekan sama dengan untuk menentukan hasilnya. Oke, itu jawaban J ya. Jadi tekan angka, tekan simbol, lalu akan mengeluarkan hasil. Oke, betul ya. Nah, sekarang untuk pertanyaan ketiga ya. Apa hubungannya antara poin A dengan poin B? Silahkan. Apa sih hubungannya? Operator. Diulangi ya, ini suaranya gak masuk. Silahkan. Operan. Kalau saya, Pak, operan. Kalau yang B mah operator. Sekali lagi tolong. Kalau yang A mah operan. Terus? Operator. Kalau yang B mau operator. Nah. Iya, Pak.
Oke, kita lihat. Kalau yang A operan, kalau yang B operator. Lalu hubungan antara operan dengan operator apa hubungannya? Operator. Yang A itu kan disebut operan. Nah, itu kan isinya angka. Nah, kalau yang B operator, itu isinya kayak simbol-simbol. Nah, hubungannya apa? Hubungannya apa? Ini tidak ada suaranya. Koneksi jaringan. Hubungannya karena simbol untuk input. Lagi ya. Oke, gimana? Ripa. Jadi kurang jelas tadi. Hubungannya di poin 3 untuk menghasilkan output atau hasil dari input. Oke, hubungannya untuk menghasilkan output itu dari hasil input. Oke. Input. Oke, baiklah. Nah, yang poin 4. Manakah yang disebut operan dan operator? Silahkan. Siapa? Rifa. Ya, silahkan. Operator yang digunakan di dalam proses operasi. Kalau operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Oke, kalau digambar A dan B, yang mana yang operan? Yang A. A. Kalau yang B? Disebut? Operator, Pak. Operator. Iya, Pak. Oke, nah kita lihat ya. Di sini pertama, di sini alat di sini ada disebut dengan kalkulator, yaitu alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator, sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Nah, di sini tadi sudah benar ya. Pengertian kalkulator kalian sudah hebat ya, udah pinter. Nah, terus untuk poin A dan B di sini benar ya. Yang A di sini disebut operan. Nah, yang B disebut operator. Nah, lalu apa pengertian keduanya? Tadi kalian juga sudah menjawab. Nah, mungkin kita samakan bahwa operan di sini adalah objek yang akan dieksekusi ya. Objek yang akan dieksekusi. Jadi, objek itu adalah angka yang akan dieksekusi. Lalu operator, simbol untuk mengeksekusi di antara dua objek operan. Nah, mungkin itu salah ngetik ya. Itu mengeksekusi, bukan mengseksi ya. Tapi mengeksekusi. Ya. Jadi simbol untuk mengeksekusi di antara dua objek operan. Jadi hubungannya kalau A ma angkanya yang akan dieksekusi, kalau operator ma B-nya yang mengeksekusi. Contoh angka operan A 4 itu dan 5 itu tidak ada hasil output. Tapi kalau 4 dan 5 di tengah-tengahnya ada kali operator, maka hasilnya adalah 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pengamatan tentang kalkulator. Oke ya, itu hasil pengamatan yang pertama. Paham semua? Insya Allah, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, supaya kalian lebih memahami tentang operator aritmetik ya. Mari kita lihat, tonton video pembelajaran berikut ini. Silakan kalian cermati videonya dan catat kalau ada yang perlu dicatat.
Langsung aja kita ke pengertiannya. Jadi, operator itu merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk operasi data tertentu saat dilakukan eksekusi program. Oke, kalau kurang paham nggak apa-apa, kita abaiin aja pengertiannya. Yang penting materinya kalian paham gitu aja. Jenis-jenis operator secara umum. Jadi yang pertama operator penugasan, yang kedua operator aritmatika, yang ketiga operator pembanding, dan yang terakhir adalah operator logika. Langsung aja, yang pertama, jenis yang pertama yaitu operator penugasan. Kemudian And or not, mungkin kalian lebih mengenal pada sistem komputer ya. Or and not. Masih ingat ya? On or not. bukan. Ya. Itu termasuk operator logika. Materinya mengenai operator logika ini di logika informatika, ya di situ. Ya, and or not kalian mengingatnya di sistem komputer. Kalian belajar dengan Rizky supaya lebih. Kalian udah belajar tentang operator logika ini pasti yang menemui tampil kebenaran. Jadi di sini ada pernyataan ya, pernyataan variabel A dan B. Jadi misal di sini A-nya benar-benar salah-salah, kemudian variabel B-nya benar-salah. Nah, jadi operator dan ini akan menghasilkan nilai benar ketika variabel A dan B itu bernilai benar, ya, atau semua variabel bernilai benar. Jadi misalnya ada variabel A, B, C, D, E, F, G. Nah, variabel tersebut semuanya harus benar, begitu. Barulah di sini ketemunya benar, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa operator dan ini harus sempurna, begitu. Nggak boleh salah satu cacat, nggak boleh, harus sempurna. Ini akan milih benar atau benar. Mungkin ini bisa dipercepat ya karena di sistem komputer sudah pelajari or not and. Atau not A. Dan di sini kalau benar ya lawannya salah. Kayak di sini juga di sini. Oke, jadi kita adalah mengenai di log ragu. Jadi itu dulu. Oke ya. Oke, nah itu untuk video yang tadi. Silahkan kalian supaya lebih jelasnya, supaya kalian mengulang ya pemutaran videonya yang sudah Bapak share di Google Classroom. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi menonton video pembelajaran, nah silahkan kalian sekarang mengisi kuis 1 ya. Kuis 1 yaitu beberapa pertanyaan yang terkait dengan video yang tadi. Nah, kuis 1 di sana Bapak sudah nge-sharekan pada Google Classroom. Nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian menjawab pada kuis 1. Pertanyaannya seperti ini. Ada 3 pertanyaan ya. Silakan kalian ntar dibuka di kuis 1.
Setelah kalian tadi mengerjakan kuis 1, nah silakan kalian untuk memahami bagaimana operasi aritmetik ya yang akan diimplementasikan pada program Pascal. Nah, kita lihat video pembelajaran yang kedua. Nah, silakan kalian perhatikan. Oke, baik, kita ketemu lagi di bagian 3 yaitu operasi matematika. Jadi operasi matematika adalah operasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan di dalam turbo Pascal. Pasti kita akan melakukan ini sering kita gunakan perhitungan dalam sebuah turbo Pascal. Prosesnya dinamakan dengan matematika. Tentu ada ketentuan di sini. Programan operasi matematika yang pertama adalah operasi ini pasti menggunakan variabel nantinya, pasti gitu. Dan wajib kita definisikan tipe datanya pada bagian deklarasi variabel. Jadi nama variabel dan tipe datanya itu wajib kita definisikan di dalam deklarasi. Bagian deklarasi ini yang di bawah khusus CRT dan sebelum bikin. Kemudian variabel char dan string itu tidak bisa digunakan karena namanya operasi perhitungan. Tentu yang bisa dipakai adalah variabel-variabel yang tipe angka, huruf, dan kalimat itu tidak bisa. Nah, apa saja operatornya? Kita lihat ini operatornya, ada tambah, kemudian minus, bintang, dan seterusnya. Dan juga operasi relasional, sama dengan, tidak sama dengan, dan seterusnya. Itu akan kita pakai. Oke, baik, kita akan pahami lebih lanjut ketika kita melakukan sebuah program. Kita akan mulai memprogram. Oke, kita mulai memprogram sekarang. Ini programnya. Nah, ini adalah aplikasi Turbo Pascal ya. Dulu ya. Aplikasi Turbo Pascal. Silakan kalian lihat dulu Menyimpannya nanti di cara mengoperasikan Turbo Pascal. sesuai di situ. Kemudian file save seperti biasa. Setelah kalian melihat video yang kedua, nah Bapak akan sedikit menambahkan materinya. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh aritmetik pada pemrograman Pascal di bawah ini. Nah, silakan kalian ke Google Meet lagi, perhatikan. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi ada contoh program Pascal, yaitu tentang bilangan, program bilangan itu judul. Nah, lalu uses CRT itu kerangka Pascal, variabelnya ada A, B, D ya, itu tipe datanya integer, di mana kalian sudah mengenal tipe data, yaitu ada integer, ada string. Nah, di sini karena angka itu maka tipe datanya integer. Lalu ada C itu boolean, lalu ada E real. Nah, lalu ke begin kerangka Pascal, clear screen kerangka Pascal, lalu write. Masukkan nilai A ya, masukkan nilai A. Nah, lalu readline-nya A, itu variabelnya A. Lalu masukkan nilai B, readline-nya B. Nah, di sana ada rumus ya, D diisi oleh A kali B. Lalu E sama dengan diisi oleh A dibagi B. Maka C diisi oleh A mod B sama dengan 0. Maka outputnya di sini readline, benarkah A kelipatan B? Maka diisi oleh C. Nah, C di sini adalah variabel boolean, yaitu benar atau salah. Lalu readline yang kedua, hasil kali A dan B adalah diisi oleh D. D di sini untuk dalam rumus itu adalah D diisi oleh A kali B. Maka hasilnya D itu hasil dari A dan dikali B. Lalu output yang ketiga, hasil bagi A dan B adalah diisi oleh E. Maka di sini E diisi oleh A dibagi B ya. Maka itu hasil bagi. Sehingga outputnya
akan seperti ini. Masukkan nilai A itu 30, masukkan nilai B 5. Benarkah A kelipatan B? True ya. Benar. Maka hasil kali A dan B adalah 150. Hasil bagi A dan B adalah 6 ya. Jadi A dan B di sini adalah di input. A-nya 30, B-nya 5. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan LKPD ya. Nah, yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Nah, kasih waktu sekitar 25 menit untuk mengerjakan LKPD Google Classroom. Alhamdulillah, kalian sudah mengerjakan LKPD. Terus kuis satunya juga sudah tadi. Ya, terima kasih. Nah, ntar Bapak akan lihat nilainya hasil LKPD kalian. Nah, untuk selanjutnya ya, untuk tugasnya terakhir yaitu kalian mengerjakan evaluasi pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Yang sama sudah di-share pada Google Classroom, tinggal kalian klik saja lalu kalian kerjakan. Nah, oke, untuk refleksi ya dan kesimpulannya. Nah, Bapak minta satu orang perwakilan ya untuk kalian untuk bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silahkan pada siapa saja yang akan menyampaikan kesimpulannya. Silahkan. Ada tidak? Saya, Pak, Silahkan, Nima ya. adalah sebuah simbol yang memberitahukan vokal untuk melakukan sebuah operasi matematika maupun operasi logika. Macam-macam operator, yaitu operator aritmatika, operator relasional, dan operator boolean, adalah sesuai yang dievaluasikan memberikan sebuah nilai. Dapat. Oke, itu kesimpulan ya. Salah satu teman kalian yaitu Nima. Terima kasih Nima setelah menyampaikan kesimpulannya untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah selesai dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ya akan menjadi bekal ilmu untuk kalian. Amin. Nah, sebagai penutup, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak sampaikan untuk tindak lanjutnya, yaitu untuk pertemuan berikutnya, yaitu implementasi operator aritmetik dan pencabangan pada Pascal. Nah, silakan kalian bisa searching materi sebelumnya di internet ya. Nah, untuk penutup hari ini, mari kita baca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk pertemuan ini terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Bapak ingatkan rajin-rajin belajar walaupun kita jaraknya jauh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.